Para pelaku usaha mikro dan kecil menengah (UMKM) di Kota Kediri saat ini masih sulit memasarkan produknya ke supermarket ataupun swalayan besar. Karena kebanyakan mereka belum memiliki izin usaha. Rata-rata pelaku UMKM hanya mengantongi SIUP dan TDP. Maka dari itu, Dinas Koperasi dan UMTK Kota Kediri dalam hal ini bekerja sama dengan berbagai pihak. Kerjasama dengan CV Payameda Jaya. Kenapa begitu? Karena kaitannya dengan fasilitas perizinan itu kan, kalau CV itu kan kita harus kerjasama dengan notaris, harus kerjasama dengan pengadilan. Itu kita ribet, akhirnya kita bukan ribet, bukan masalah ribetnya. Itu memang kita pihak ketiga kan biar kita mudah. Dan teman-teman didampingi gitu loh Mas, intinya kan gitu. Dan pada BIMTEK fasilitasi kemudahan formalisasi usaha mikro tahun 2018 kali ini, Dinas Koperasi dan UMTK Kota Kediri menghadirkan 2 narasumber. Di antaranya adalah pemberian materi tentang legalitas badan usaha. Berdasarkan skala badan usaha, pernah kan mendengar namanya UMKM? Pernah kan? UMKM. Kita semuanya di sini kan sering disebut UMKM ya. UMKM tidak boleh asing di telinga kita karena kita adalah tergolong UMKM. Maka dinas kita adalah Dinas Koperasi dan Usaha Mikro. Dulu Dinas Koperasi dan UMKM dulu. Nah, kalau kita tergolong UMKM, artinya apa? Bahwa kita itu adalah termasuk pada usaha mikro, kecil, menengah, dan besar, UMKM. M menengah ya, B besar. Nah, UMKM, usaha mikro, kecil, menengah. Nah, terus kemudian tahun ini, mulai tahun kemarin ya, dinas kita menjadi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro. Kecilnya di tingkat provinsi. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil itu provinsi, kalau kita mikro. Nah, Bapak Ibu sekalian, badan usaha kita itu secara skala dibagi menjadi mikro, kecil, menengah, besar. Ini kriterianya ada di Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM. Nah, di sana sudah ada kriteria-kriteria mana yang tergolong badan usaha mikro, mana yang kecil, mana yang menengah dan besar. Nah, biasanya karena kita di bawah naungan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, di ruangan ini insya Allah rata-rata masih tergolong usaha mikro, di mana asetnya di luar tanah dan bangunan itu adalah maksimal 50 juta asetnya, dengan omsetnya maksimal 300 juta per tahun. Kita tahu bahwa pemerintah itu sudah banyak sekali fasilitasi, yaitu terkait dengan penciptaan iklim usaha yang kondusif. Oleh sebab itu saya kira tidak ada yang sulit. Tidak sulit, sebetulnya hanya kemauan saja. Makanya nanti mengapa ini perlu pendampingan, karena itu antara lain memang perlu ada motivasi untuk kita dorong terus melengkapi peserta-peserta yang diperlukan gitu. Itu hanya terkait dengan kemauan dan barangkali juga waktu, mungkin mereka juga kurang ada waktu. Oleh sebab itu dengan adanya pendampingan ini akan sangat kita permudah. Mereka hanya mungkin bisa lihat WA, dia kirimkan persyaratannya, atau yang memang harus perlu mengisi formulir itu pun sudah kita minimalis untuk pertemuan dengan mereka. Waktu yang tersita itu ya kita bantu sehingga membuat mereka dipermudah untuk pengurusannya dengan pendampingan formalisasi legalitas izin usaha. Selain penyampaian materi tentang legalitas badan usaha, pada kegiatan kali ini juga dipaparkan materi tentang prosedur pengurusan izin usaha. Ini
badan usaha perlu yang namanya izin usaha. Yang sudah punya izin usaha, sinten kemawon? Angkat tangan, jangan angkat tangan Ibu. Yang punya izin usaha. Rata-rata yang punya apa? SIU, EDP, NPWP, PIRT, halal, terus merek. Bisa dengan merek. Merek belum punya merek. Banyak yang belum. Oh, sudah punya tapi belum dilegalkan. Ya. Makanya tadi saya perjelas, belum punya merek. Sudah. Punya produk, kalau belum punya merek, ibarat kita punya putra tapi belum dikasih nama. Oke. Tapi walaupun panjenengan belum punya usaha sekalipun, jenengan sudah punya legalitas loh Ibu, Bapak. Punya enggak? Legalitasnya keluarga? Semua legalitas punya batas waktu ya Bu ya. SIU harus hair 5 tahun sekali, ada yang 10 tahun sekali. Ya, jadi dari data BPS memang secara pasti ada signifikasi kenaikan jumlah UMKM kita ya. Nah, ini berimbas kepada menurunnya angka pengangguran. Rupanya sekarang ini anak muda kita juga sudah tidak lagi terpengaruh untuk terjun ke dunia formal, artinya misalnya PNS dan sebagainya ya. Makanya sekarang ini kan ada istilah startup. Nah, ini kan mereka-mereka yang baru mulai usaha, dari terutama anak-anak muda kita. Nah, ini sangat signifikan, dari angka pengangguran terbuka 8, sekarang ini Kota Kediri drop turun hanya 4, tingkat angka pengangguran terbukanya. Nah, ini penyumbang terbesarnya adalah mereka yang berwirausaha pemula baru.